Ya, sayang-sayang semuanya ya. Oh, perlu ya kayak dulu mau Yud. Tidak ada yang untuk besok. Ya Allah, ya Rabbi, di-mute dulu ya, ibu-ibu semuanya yang cantik-cantik, yang berbahagia semuanya ya. Sayang-sayangnya. Nah, itu poin ketiga ya, terkait dengan eksploitasi anak. Nah, poin keempat itu adalah fokus utama dan tujuan akhir lembaga. Nah, kalau posisinya Ruben Onsu ke KPAI, itu terkait dengan langkah sebagai langkah awal atau asesmen atau penilaian terkait dengan pendaftaran gugatan pengalihan hak asuh anak. Itu yang terjadi. Nah, sementara posisi Sarwenda, dia menggunakan Komnas Perempuan sebagai ruang konsultasi perlindungan hukum dan wadah untuk mengadu sebagai seorang perempuan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau kita melihat bahwa ringkasan konflik keduanya dalam hal ini adalah terlebih pada kalau dari kubunya Ruben Onsu, dia mengatakan melalui kuasa hukumnya, ya Ruben merasa tindakan Sarwenda membawa anak ke ranah komersial malam hari mengganggu jam istirahat anak dan merusak mental tumbuh kembang anak. Pihak Ruben juga membawa bukti-bukti video yang mendasari adanya dugaan doktrinisasi. Adanya dugaan doktrinisasi. Ya, nah sementara dari pihaknya Sarwenda didampingi juga dengan kuasa hukumnya yaitu Bapak Kris Samsiwu, Sarwenda menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud untuk menyerang balik. Dia hanya mendatangi Komnas Perempuan itu untuk memastikan haknya sebagai ibu dan perempuan tetap terlindungi, tetapi dia belum membawa barang bukti. Seperti itu. Inilah yang menjadi 4 poin yang akan kita kupas tuntas ya terkait dengan kita membandingkan antara kunjungan Ruben Onsu ke KPAI dan Sarwenda ke Komnas Perempuan. Seperti itu. Yang mau ikutan ngobrol silakan multi ya teman-teman. Oke, kita sapa dulu Ibu Lin. Selamat pagi Ibu Lin. Ibu Lin. Ibu Lin. Ibu Lin. Oke, kalau gitu kita ke Shakila, ke Kak Shakila. Silakan Kak Shakila. Silakan Kak Shakila. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Nah Ini Kakak gimana? ya. Nah kan ini ada 2 hari ya. Ruben Onsu mendatangi KPAI, sementara Sarwenda mendatangi Komnas Perempuan. Nah terakhir kita berdiskusi dengan Shakila, Ibu Shakila, ya semua rekomendasi kita itu terjadi pada besok harinya. Iya, alhamdulillah. Iya, Ruben mengunjungi KPAI, kemudian Sarwenda besoknya mengunjungi juga. Udah saya prediksi tuh, Bunda. Iya, dan memang Ruben akhirnya dipertemukan sama anaknya, ya kan di bandara. Itu kan yang kita pantau kemarin sebelum sebelum dia ini kan. Nah, ini kita membandingkan ini kunjungannya. Coba Ibu Shakila. Ibu Rusa di mute dulu ya sayang ya. Oke, silakan Ibu Shakila. Alhamdulillah ya, Kak Ruben udah bisa ketemu anaknya. Saya pikir pun itu sudah Wenda tuh egonya sudah sedikit turun gitu. Saya pikir nih, tapi feeling saya pasti setelah bertemu ini akan ada sesuatu yang akan terjadi. Akhirnya akan benar kan? Yang saya pertanyakan juga, dia ke Komnas HAM itu buat apa? Komnas Perempuan Ibu. Komnas Perempuan itu buat apa? Bukankah tambah akan merucut kemana-mana? Ya kan? Seharusnya kalau buat saya sebagai Wenda, udah langkah dia tuh udah bagus. Udah mempertemukan anak itu udah bagus. Tunggu untuk Ruben pulang umroh.
Ya, Jangan dia gersak-gerusuk gitu. Itu aduh, orang menilainya itu udah salah. Karena ya, buat apa? Dia membeberkan pernikahan dia dari awal sampai akhir perceraian, kenapa? ya. Kan kan Ruben hanya minta haknya, Mm-mm. hak untuk bertemu anak. Ya, Bang Minola juga pas keluar dari KPK kan sempat ada kan dia berbicara kan. Itu ya. yang lagi diusahakan. Kenapa? Yang ini yang dipertanyakan. Ini akan panjang. Ini akan panjang, Bun. Beneran ini akan panjang kalau si Wendanya tidak menurunkan ego. Saya sudah prediksi semuanya, Bunda. Bukannya saya ini ya, saya sudah prediksi. Oke. Malam itu Nah. ketemu dengan Ya. anak-anaknya, saya bilang Ya, ini akan ada lagi terjadi, benar. ya. Gitu. Heeh. Oke, Ibu Sakila terkait dengan ini adanya perbedaan kunjungan kayak gitu kan. Kalau Ruben Onsu ke KPAI itu dia membawa langsung langsung berdiskusi, langsung mengadu dan langsung membawa video. Iya, langkahnya Sarwenda- sudah bagus, Bunda. Langkah itu sudah bagus. sementara- Iya. Sementara Sarwenda belum membawa video. Menurut Ibu nih, bagaimana nih persiapan Ruben Onsu ke KPAI dengan persiapan Sarwenda ke Komnas Perempuan? Silakan Ibu. Ya, gimana ya? Langkah Ruben udah bagus nih, Bunda. Tinggal si siapa? Sarwendanya ya, Bunda SW-nya ini gitu. Ya, Yang ya makanya bingung. Ini kenapa Bunda SW tuh gegabah? iya. Kalau Maksudnya Rubennya udah gegabah bagus. kayak gimana? Maksudnya gegabah kayak gimana? Gegabahnya gini loh. Heeh. Dia tadi saya balikin lagi. Dia sudah langkah SW ini sudah bagus. Ya. Untuk menemukan entah ada titik apa, pokoknya langkah dia sudah bagus untuk menemukan walaupun hanya di bandara. Ya. Itu udah bagus. Tapi di langkah dia itu dia hancurkan sendiri. Kenapa? Setelah Ruben berangkat, RO berangkat, kenapa dia ke Komnas Perempuan? Yang diadukan hak perempuan, hak yang bagaimana? Hak dia dari pertama nikah sampai cerai, dia mempertanyakan hak itu kan? Hak apa? Kenapa? Jadi kan netizen ini kan berpikir dengan tanda tanya, ada apa dengan perceraian ini? Jadi yang membuat berpikir itu kan sebenarnya si SW. Karena ada rangkuman, dia membawa bukti, membeberkan dari pertama nikah hingga perceraiannya terjadi. Nah, kalau RO kan membawa bukti semuanya cuma masalah anak. Ia ingin bertemu haknya. Iya. Dengan Tetapi begini. Iya, Bu. Tetapi begini, Bu, Sakila. Apa? Wow. Tapi begini, Bu Sakila. Haknya juga Sarwenda gitu mengunjungi Komnas Perempuan terkait dengan perlindungan perempuan. Mungkin Sarwenda menganggap bahwa ada yang terjadi pada dirinya yang tidak terlindungi sebagai haknya sebagai ibu. Mungkin seperti itu, Bu. Haknya sebagai ibu yang mana? Boleh, cuma kan langkahnya loh, Bunda. Ya. Langkah dia saya tidak menjatuhkan SW ya. Dia sudah bagus. Tapi permainannya kotor. Ya, kotornya di mana, Bu? Bisa disebutkan? Dia langsung ke Komnas Perlindungan Perempuan ya. Itu Komnas buat Perempuan. apa? Komnas Perempuan. Iya, Komnas Perempuan. Buat apa coba? Dia ingin menyampaikan curhat
kemudian dia ingin memberikan penjelasan tentang Oh bagaimana enggak, yang saya kita. lihat itu hak sebagai perempuan. Dia ingin menanyakan hak sebagai perempuan. Makanya saya nanya, hak yang sebagaimana? Dia tidak menanyakan haknya, Bu. Dia hanya dia datang ke sana karena kita dapat di sini delik-delik aduannya, ya kan? Nah, dia itu datang untuk curhat, menceritakan, kemudian dia ingin mengklarifikasi. Dia hanya sebagai ajang konsul. Dia akan konseling ke pihak perempuan itu, Bu, Sekila. Jatuhnya oke ya, itu ini Bunda Merah ya, tapi kalau saya lihat ini akan ada perang. Kita mengungkapnya sesuai fakta, Bu. Ini yang dikatakan oleh daripada pihak Komnas Perempuan, juga pada Bapak pengacara daripada eh, Sarwenda, Ya, begitu. fakta, tapi saya kan juga mendengar ya, Bunda Ya, Maira, saya ya, mendengar kemarin itu ada di satu satu ini pengacaranya berbicara, ya, SW datang ke sini cuma ingin mempertanyakan apa eh, menanyakan haknya sebagai perempuan. Yang itu yang kemarin saya dengar ya, haknya sebagai perempuan dan membawa mengapa ada perceraian dari yang pertama pertama menikah hingga ada perceraian. Itu saya tahu, ya. makanya Tapi saya dia tidak mempertanyakan haknya, Bu. Dia hanya sifatnya konseling. Sekali lagi konseling, oke, ya. Ah, ah, hanya kok ah, ah, oke, hanya ah, ah. konseling. Oke. Iya, iya, Kita beda ya. Cuma yang kemarin saya dengar, saya lihat itu adalah iya. hak perempuan gitu loh. Boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Di sini bisa berpendapat, ya, bisa Ah, berpendapat, ya. kan ini kan Nah, pendapat pendapat ya, saya ya Bunda. iya, iya, Ah, iya, pendapat saya buat apa dulu? Buat apa dulu itu? iya. Ya sudah gitu aja buat SW. Boleh saya pesan ya, Bun, buat Iya, boleh, SW. silakan. Buat SW, sebenarnya langkahmu tuh sebagai seorang ibu sudah tepat Oke, untuk menemukan anakmu ke bapaknya. Tapi ya. kenapa kamu gegabah? Bukankah ini akan memperuncing masalah, memperbesar masalah? Itu seharusnya calling down dulu, dilihat dulu proses KPAI, kita lihat apa yang terjadi. Gitu. Itu aja sih. Oke, oke. Makasih. Teman-teman, ya, oke. Terima kasih, Bu Sakila. Teman-teman, di sini saya perjelas ya bahwa kunjungan Ibu Sarwenda sehari sebelum Ruben, dari situ kita melihat ada beberapa poin delik aduan eh, yang kita lihat sama-sama itu disampaikan oleh dua orang itu. Nah, kita akan membahas bagaimana efektivitas, efisiensi, atau ketepatan daripada kunjungan ini. Apakah menurut Ibu ini sudah rasional? Apakah ini menurut Ibu sudah efektif, efisien, dan juga apakah ini sudah tepat? Saya ke Ibu ini Sriu, Ibu Sri, halo Ibu Sri. Sudah sarapan sayang, makasih. Kak Prilly boleh naik, Kak Prilly. Yang mau naik naik aja ya. Aduh, Kak Sri naik kok nggak ngomong ya. Jadi seperti begini teman-teman. Eh, Kalau misalnya eh, akan terjadi ya, Kak Stef Mahardika, halo sayang. Eh, akan terjadi yang namanya gugatan hak asuh anak, ya, pengalian hak asuh anak, maka rekomendasi dari Komnas Perempuan dan rekomendasi dari KPAI itu akan turut mempengaruhi keputusan hakim. Itu pertama yang harus kita lihat, ya. Jadi kalau kita mau melihat apakah ini apa tepat, apa benar, atau enggak atau benar, karena
pihaknya Ruben Onsu ini sudah memproklamirkan bahwa mereka akan menggugat hak asuh anak. Maka rekomendasi dari dua lembaga ini akan sangat berpengaruh pada pada keputusan hakim nanti kalau di pengadilan. Seperti itu ya sayang. Nah, boleh naik ya yang mau naik. Halo Kak, Ibu Sri sudah bisa ngomong Ibu Sri? Iya, saya Meira, Kak Prilly yang biasa di Room Koko. Halo Kak Lukteria Sunshine. Halo Kak. Halo, Kak. Selamat pagi. Silakan Kak, tanggapannya. Hilang. Kenapa? Kenapa turun-turun? Ayo Kak Neila, selamat pagi Kak Neila. Pagi Bu. Pagi. Nah, bagaimana menurut pendapatnya Ibu Neila ini? Kalau aku bilang ya Bu ya, menurut aku, karena kita ikuti berita-berita ya kan, menurut Ya, aku Ibu SW ini harusnya cooling down aja dulu gitu. Kayak seperti yang berapa hari ini dilakukannya, diem aja, biarkan aja, itu akan berlalu. Karena apa ya? ya, Eh, Salah satunya kita nggak tahu permasalahan mereka di dalam ya. Mereka bagaimana. Hanya saja yang kita sebagai orang pihak umum mengetahui namanya ayah dan ibu punya hak untuk bertemu anak kan gitu. Mau sama siapapun dia anak itu hak asuhnya. Seorang ayah atau ibu punya hak untuk ketemu anaknya. Dia itu masalah kita ikut urut dulu permasalahannya ya. Nah, ya, dia gara-gara tidak dikasih yang saya dengar di medsos, gara-gara nggak dikasih nafkah, jadi anak nggak ketemu gitu ya kan. Jadi si Bapak R ini sibuk, dia minta ketemu anaknya, itu wajar menurut saya. Harusnya kita ya walaupun permasalahan mereka ada apapun kan nggak ada bekas bapak ya Bu ya. iya, Harusnya iya. ketemukan permasalahannya intinya cuman itu loh. Ketemu Ya, sama tapi kebalik Bu, kebalik. Yang tadi, maaf Ibu saya kanter sedikit. ya. Ini Bu tidak dipertemukan ke anaknya, maka Ruben Onsu menghentikan yang namanya nafkah. Nah, Kayak gitu. Lanjut itu Bu. kan Iya, itu wajar ya. iya, Karena kan kita di ke apa ya lingkungan kita juga kan ada yang kita lihat seperti itu kan gitu. Gara-gara Iya. kau nggak ketemukan aku sama anakmu, kau Iya. pacaran kau, ya kau minta uang kamu enak kali kau kan gitu ya Bu ya. Iya, iya. Nah, teman kan ada juga gitu, ada juga permasalahan kawan-kawan gitu kan. Enak kali Iya. kau minta-minta duit. Oh, aku mau jumpa anakku nggak kau kasih. Kayak macam mau jumpa dia apa tuh? Iya, iya, iya. Kan gitu Bu. Iya. Intinya cuma satu, dia kasih ketemu aja anaknya. Dan satu lagi yang kalau menurut saya kan ikuti Pak RW, Pak R ini ya dari Iya. dia dulu berkarir ya di medsos di selebritis ini ya kan. Dia Iya, ini kan iya. orangnya kalau tidak terpaksa dia kan nggak akan naikkan ke permukaan ya kan Bu. Nggak Betul. akan kita pun nggak akan tahu gosip-gosipnya kan gitu ya. Iya. Jadi berarti dia ini udah di batas puncaknya kurasa Pak R ini, makanya dia sampai ke KPAI dia melaporkan. Dan Iya. itu pun karena kan biar jumpa sama anaknya, kan gitu. Iya. Iya. Nah, itu kalau intinya cuma satu, kalau kurasa anaknya dikasihkan jumpa sama bapaknya, kurasa itu uang yang dimintanya dari SW minta ke R itu pasti diberikan Bu. Saya rasa. Karena Ibu permasalahannya kan menurut itu. Dan itu satu lagi, mungkin ya saya sebagai ibu ya, seorang ibu Ya. melihat si Ya. ibu SW ini ya, mereka itu memang nggak ada yang melarang pacaran kan gitu ya, Ya. nggak ada. Ya. Itu Nggak nggak ada ada. hak kita pun sebagai netizen nggak. Hanya saja kan kita namanya seorang ibu ya, harus memberikan tontonan yang baik untuk anak kita kan gitu ya. Iya. Itu mungkin yang membuat si Ruben udah tidak lagi, ibaratnya psikologi anak itu udah nggak bisa terbentuk. Karena kan setahu saya punya anak itu pondasi psikologinya itu dari umur 0 sampai 15 tahun Bu. Itu dia harus dijaga.
Iya. Harus betul-betul udah kita bentuk kayak ibarat rumah, kita korek dia bagus biar nanti kalau gempa nggak hancur gitu, Oke. tetap bisa Eh, dibangun kembali gitu. Oke, ini Bu terkait dengan kunjungan Ruben Onsu ke KPAI dan Sarwenda ke Komnas Perempuan. Menurut Ibu Nelila ini tepat atau kayak gimana Bu? Kalau menurut aku sebenarnya Ibu SW ini semakin mempermalukan dirinya. Kenapa Ibu? Karena dia kan kalau ibu lah, Ya, saya ngomong sama ibu. Saya pasti ya, kan cerita kenapa kalau ibu datang kayak saya datang sama ibu, Bu, ya, saya mau cerita gini. Ibu cerita tentang apa? Cerita tentang ya. ini. Pasti kan dikorek-korek nih, ya kan? Karena kan ibu pun tidak mau memberi tanggapan pada saya kalau ibu tidak tahu permasalahannya kan gitu. Ya, Nah, jadi dia kan akan bercerita semuanya apa ya. permasalahannya. Jadi kan malu jadinya nanti. Oh, Hah? seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebagusnya ya bagus berdua aja, cuma nggak usah libatkan banyak orang gitu. Kayak ini aja kita sudah membahas dia sebenarnya udah mempermalukan mereka kan gitu. Yang udah dibahas di publik kan gitu. Ya apalagi dia dengan Begini Bu. Haknya Sarwenda untuk datang ke Komnas Perempuan. Seperti itu Bu. Dia iya punya hak. betul. Ya, Nah, tapi menurut Ibu ini adalah langkah yang tidak tepat, begitu Bu? Iya, seharusnya dia kalau perempuan dia apa tujuannya? Dia minta haknya. Haknya bagaimana? Dia kan punya hukum pengacara ya. Tanya aja sama pengacara. Komnas HAM perempuan itu yang bagaimana? Apa Oke, yang harus ke situ urusan yang bagaimana gitu. Dari situlah oke, dia kan oke, bisa tahu. Kok langsung ke oke. situ kan ditanya semua kulik-kulik. Nanti Bu yang adanya malu gitu. Jadi nggak akan ada selesai-selesainya nanti permasalahan ini. Oke, oke, oke. Intinya cuma satu kok itu Bu. Kalau masalah dia Intinya, pacaran, yang masalah dia eh, intinya ber, yang satu itu apa, Bu? intinya cuma satu. Udah kasih kunjungan aja sama bapaknya udah. Karena Oke, oke. namanya ibu aja. Kalau saya, kalau misalnya pasangan kita tidak kasih jumpa sama anak kita, pasti kita ngeraung-ngeraung. Kita ributi rumahnya pun bisa, kan gitu ya Bu ya. Oke, kita keep dulu ya, Ibu Nelila ya. Saya menyapa dulu Ibu Ike. Selamat pagi, Ibu Ike. Ibu-ibu, tante, Tante Ike. ya, Tante Ike nih kemarin pada waktu kita ngobrol, ya kan? Apa ternyata Sarwenda menyambangi Komnas Perempuan. Nah, kalau dibandingkan dengan Ruben yang ke KPAI, Sarwenda yang ke Komnas Perempuan, menurut Ibu Ike seperti kayak gimana? ya, menurut aku ya salah kaprah. Salah kaprah. Salah kaprahnya di mana, Bu Ike? Silakan. Dia minta perlindungan atas apa? Yang dipertanyakan itu, dia mau melindungi dirinya dari siapa? Dia Ya, mau meminta bantuan itu untuk apa sih namanya menormalisasikan bahwa dia itu apa terzolimi, tersakiti, atau terhina atau terapa gitu. ya, ya. Jadi kalau Menurut misalnya dibilangin bagaimana, ya salah mm-mm, kaprah. salah kaprah. Harusnya ya salah kaprah. Harusnya apa yang dilakukan sama RO ya kan, yang sudah dilakukan sama RO ya sudah, kamu mengikuti alur ceritanya. Kan yang membuat ini, yang membuat ke apa kerusuhan ini kan dimulai dari dia. Ya, Coba seandainya dia itu berpikir itu oke lah, kita berpisah dengan baik-baik, dan ini adalah anak kita, bukan anakmu sendiri. Gitu loh. Ini kan anak kita berdua. Ibaratkan gitu. Ini anak kita berdua. Jadi kalau misalnya dia datang ke Komnas Perempuan, yang dipertanyakan sebagai gue ya, yang sebagai netizen yang selalu brutal ya, mm-mm, lu untuk apa? Gitu loh. Untuk perlindungan apa? Kalau misalnya dirimu merasa tersakiti, terzolimi, atau teraniaya, atau terlecehkan, ya, lu lapor ke polisi. Lapor ke polisi itu apa? Itu CEO udah pegang-pegang lu.
yang bilang katanya janda rasa perawan. Itu namanya dilecehkan ya. Betul. Eh, Dari terkait perkataan itu udah dilecehkan. tunggu dulu Ibu Nelila, tunggu dulu Ibu Nelila. Tunggu dulu Kanela. Oh, ini Kanela lagi nih. Nah, terkait kalau misalnya Sarwenda datang itu, faktanya Sarwenda datang ke Komnas Perempuan itu untuk konsultasi, untuk curhat kayak gimana? Gimana tuh Bu Ike? Kata Mama Dede curhat. Kagak usah curhat-curhatan lebay. Lu aja bisa berduaan pacar-pacaran sama Mamiu Papiu aja lu nggak usah curhat. Segala-segala mau curhat ngapain? Nggak ada guna, nggak ada. Udah lebay udah. Betul tuh Bunda Ike, betul-betul itu. Makanya saya juga mempertanyakan kenapa dia bumerang lagi buat diri dia. Udah bagus, bertemu, alhamdulillah. Udah Nanti kita nih, pikirkan gini loh. egonya sudah turun ini. Gila, ini Giswe. gua ini yang ngomong, diem. Ini gua yang ngomong ya. Udah Jadi tunggu Bu gini. Sakila, tunggu ya. Nah, Silakan. jadi kan gini katanya, seandainya dia curhat, Ya. saya ini saya di ini sama misalnya saya diserang sama netizen ataupun saya ini minta perlindungan bahwa saya ini seorang perempuan, seorang ibu yang ingin melindungi anak saya. Melindungi apa kau? Lu aja anak lu aja jualan kasur lu ikut-ikutin situ gara-gara injek-injek si Papio itu. Masa gaya-gaya lu. Saya perjelas dulu ya teman-teman ya. Kunjungan Sarwenda ke Komnas Perempuan itu untuk mengklarifikasi, konsultasi dan curhat, untuk membeberkan masalahnya tetapi secara tertutup ya. Tidak ada dia untuk meminta hak atau apa. Sifatnya konsultasi ya. Jadi tolong jangan keluar dari situ. Kita ke Ya. konsultasi. Oke. Nah, Oke, lanjut Bu dia Ike. Ya. dia mengkonsultasi sebagai seorang ibu, seorang perempuan ya kan. Ya. Dia berkonsultasi, oh aku ini merasa tersakiti oleh netizen begini-gini. Nah, Komnas Perempuan juga melihat dari data, dari jejak digital. Orang lu aja kayak begini, lu curhat seolah-olah lu menjadi korban, nggak lucu, udah nggak lucu, udah. Yang terakhir mempermalukan dia kan ya kan, Bu? Inilah namanya tersangka maca korban. Betul nggak kamera? Iya. Mamiu, maafin aku ya Mamiu. Kamera? Lah kamera hilang. Udah kita ngecepek aja. Dia kayaknya dapat telepon dari Mamiu dan Papiu itu. Jadi gitu, nggak usah aneh-aneh. Kalau kita sudah melakukan kesalahan, apa yang sudah kita udah pernah menyakiti orang, dan di saat orang itu yang pernah kita sakitin, dia memberontak, melawan balik, kita jangan semakin seolah-olah kita menjadi korban, gitu loh. Kita Iya. ngaca gitu loh, ngaca. Harusnya dia cooling down aja dulu ya kan, karena namanya netizen kan kalau udah sama kayak anak kita repet, kita apai, karena salah dia gitu, tapi karena dia diam tidak ngelawan, kita pun jadi kasihan kan gitu, pasti kita bujuk ulang lagi kan gitu ya kan. Iya. Jadi nggak usah ngadi-ngadi dia mau curhat-curhat apa. Aku takutnya kayak kata si kemarin kan pernah si Betran kan anaknya itu siapa anaknya itu Onyo. kan Onyo. Onyo, di wawancara kan dibilangnya kalau Bunda itu baik sebenarnya, lingkungannya yang yang mempengaruhi, pasti ada yang mempengaruhi kan katanya gitu. Menurut aku itu yang membuat sehingga dia nggak tahu lagi realistis berpikir. Sorry, tukang AC datang. Ya. Mau cuci AC. Tunggu ya. Jadi teman-teman, Jadi teman-teman itu kita membahasnya dari apakah ini benar ataukah ini ada yang keliru. Kita sapa dulu Ibu R. Selamat pagi Bu R. Selamat pagi Bu R. Iya, selamat pagi. Oke, menurut Bu R Bu ini, Mera. ya, menurut Bu R ini apakah apakah
Kalau kita bandingkan antara kunjungan Ruben ke KPAI dengan kunjungan Sarwenda ke Komnas Perempuan, bagaimana pendapat Ibu R? Silakan Bu R. Ya, kalau menurut saya sih itu haknya Wenda ya. Maksudnya ini tidak ada masalah, tidak ada salahnya juga kan kalau dia ke Komnas Perlindungan. Salahnya di mana gitu? Aku pada permasalahkan itu coba. Ruben aja boleh, kenapa Wenda nggak boleh gitu? R, lu tahu nggak? Enggak, menurut Ibu benarnya di mana, salahnya di mana? Coba Ibu, silakan. Maksudnya tidak ada benar atau salahnya. Mereka berdua kan punya Begini Bu, punya kalau kita apa, berpendapat mereka itu tahu apa harus yang mereka. harus ada dasarnya. Kalau hanya sekedar oh ini nggak ada salah, tapi kita nggak bisa menjelaskan, itu agak-agak baling Bu, agak-agak aneh kayak gitu. Semua orang tadi di sini menjelaskan masalah opini mereka. Ibu silakan Ibu, saya beri kesempatan. Iya, saya maksudnya mikirnya begini. Kalau semua orang Kita tidak mencerca bicara Wenda semua orang. atas apa Kita yang bicara pendapatnya Ibu. Silakan. maksud saya sih semua orang yang ada di sini nih, mereka yang ada di sini nih, Kita Bu tidak Mira. bicara tentang semua orang, kita bicara Ibu. Saya merasa begini Bu Mera, ini kayak begini, ini kayak begini. Itu jangan berbicara atas banyak orang kayak gitu. Karena Ibu sendirian yang datang ke sini kayak gitu loh Bu. Oke, silakan Ibu. Oke, saya akan mulai dengan satu pendapat dulu. Ya. Maksud saya gini, itu kan haknya Wenda juga kan, dia mau ke Komnas HAM, mau ke mana ke, itu kan juga haknya dia toh. Tuh. Ya, Memangnya saya dia sepakat. harus diam saja, dia nggak perlu ada nggak perlu ada perjuangan apa-apa gitu. Dia harus duduk diam baik gitu. Dengar kalian menghujat dia gitu, dengan persoalan yang dialami harus dia diam aja. Tolong Dia sudah Ibu, tolong Ibu. Ibu jangan menilai yang di sini. Ibu keluarkan pendapat Ibu. Ya. Dengan Ibu seperti itu, justru Ya Ibu ini yang kan pendapat menghujat saya, orang. Bu. Iya, Udah tapi biarin, jangan Kak, ngomong kamera, oh dengan kamera ini biarin. menghujat. Dengan Kamera ini udah biarin begini. dulu. Tunggu Kamera. dulu. Kak Ika diam. Kak Ika diam, tolong. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini Bu, menurut pendapat saya Sarwenda ini punya hak. Ini tepat karena 1, 2, 3, bukan karena hujatan orang. Seperti itu Bu. Coba Ibu R. Silakan. Iya, maksud saya kan itu kan haknya dia untuk memperjuangkan apa yang dia mau. Ya, Sepakat. yang menurut dia benar. Toh itu kan sudah Benar. pas di situ. Udah Ya, saya yang sampai menurut situ Ibu, dulu. Ibu, menurut Ibu pasnya di mana Bu? Pasnya di mana? Hanya karena haknya? Iya, saya pun belum tahu dalamnya seperti apa dia ke sana ngapain. Tapi kan sudah pasti dia ke situ kan ada tujuan yang menguntungkan ya buat dia, diri dia sendiri atau untuk dia dan anak-anaknya. Ya, pandangan saya di situ. Menurut Ibu tujuan dia datang ke sana untuk apa Bu? Ya itu tadi, untuk mendapat perlindungan mungkin kan? Nggak mungkin dia ke Iya, untuk mendapat perlindungan. Terus Bu? Oke, jadi Ibu R dan teman-teman yang di bawah ya, kalau misalnya kita beropini, ya tidak serta-merta kita beropini hanya dari pandangan kita. Tetapi kita harus ada materi. Kita harus mengetahui ya apa yang terjadi. Baru kita ini. Misalnya nih, saya turunkan Ibu R-nya. Enggak, saya enggak turunin. Misalnya Ibu R berpendapat bahwa Sarwenda datang ke Komnas Perempuan untuk pertama haknya, terus yang kedua apanya. Ya kan, apanya, yang ketiga apanya. Tidak serta-merta langsung mengklaim orang di sini menghujat. Kayak gitu, itu nggak bisa, itu nggak etis secara aturan diskusi. Kayak gitu, ya.
Itu haknya untuk meminta perlindungan. Nah, di situ untuk meminta perlindungan. Sementara fakta yang kami terima di sana tidak ada mengatakan bahwa dia datang untuk meminta perlindungan. Seperti itu. Saya selaku host itu tidak suka yang namanya terlalu liar atau hoax atau hanya asumsi aja. Tetapi saya pengen adalah bahwa apa yang kita bicarakan di sini berdasarkan fakta dan kita analisis. Seperti itu, ya. Jadi kalau mau asal naik, asal ngomong minta maaf ya Bu. Kayak gitu. Oke, saya kembali lagi ke Ibu Shakila. Ibu Shakila, terkait dengan Ruben Onsu dulu. Kita ke Ruben Onsu dulu. Ruben Onsu ada 3 poin yang dia bawa, yaitu hak asuh anak, terkait dengan dia sulit bertemu anak. Yang kedua adalah eksploitasi anak, terkait dengan keikutsertaan anak dalam live streaming, jualan. Dan yang ketiga adalah terkait dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Menurut Ibu Shakila dan menurut teman-teman yang ada di atas, apakah itu sudah tepat atau belum tepat? Silakan Ibu Shakila. Ya, itu sudah Ruben Onsu sudah tepat sekali kalau buat saya ya untuk mengadu ke KPAI yang selama ini kita tunggu-tunggu. Itu udah tepat banget. Boleh saya minta waktu dikit? Saya ingin memberitahu buat Ibu R, Bu Ya, R silakan. dan yang lain-lain. Tadi saya udah lihat-lihat typing ya Bu ya. Semua warga Indonesia berhak mengadu ke Komnas Perlindungan Perempuan, ke Komnas Perlindungan KPAI, itu berhak, semuanya kita berhak. Tapi momen saya balikin lagi, momennya SW ini dan langkahnya salah. Salah, Bu. Salahnya Iya. di mana, Bu? Yang tadi Salahnya saya di mana? bilang, tadi kan saya sudah berbicara kan, Ya. Alhamdulillah Wenda egonya sudah turun untuk bertemu. Yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, Oke. ya kan? Tapi kenapa dia mengambil langkah secepat itu? Yang merusak semuanya kan si SW berarti. Iya. Seharusnya lawyernya pun sendiri harusnya menenangkan ini loh. Kliennya ditenangkan dulu, calling down dulu, gimana langkahnya, jangan gerebak-gerebuk. Buat Bu R ya, ngerti ya. Semua penduduk Indonesia ini berhak. Mau kita kemana, berlindung kemana itu berhak. Tapi ada step-stepnya. Tidak, kita di sini tidak menjatuhkan SW. Saya pribadi bilang alhamdulillah. Tapi langkahnya yang salah. Itu loh. Kalau buat Koko RO itu udah tepat sekali Bun. Oke. Nah, biasanya kita ke Ibu Nelila. Silakan Ibu Nelila. Kalau aku bilang Bu, itu udah tepat. Karena memang yang kita lihat pun dan saya lihat selama dia pertanyaan sama saya gitu. Karena apa? Kalau yang paling utama itu yang dibilang Ibu Shakila ini yang nomor 3. Psikologis yang nomor 3. Apa tadi Bu yang nomor 3 itu ya? Yang nomor 3 terkait masalah lingkungan tempat tinggal anak. Iya. Iya, dan lingkungan. Karena gini, yang mempengaruhi psikologis anak itu nantinya yang ketiga itu menentukan bagaimana dia nanti ketika besar. Kalau diteruskan seperti itu, sifatnya nanti berubah gitu. Itu udah pas si Ruben Onsu, karena Ruben mungkin dia mau anaknya itu di lingkungan yang bagus, karena selama ini kita tengok gimana sayangnya dia sama anaknya ya kan. Kita jangan keluar dulu. Kita terkait dengan aduan ini dulu, Bu. Itu udah pas. Menurut saya udah pas. Memang udah ya pas. Itulah yang dituntut itu untuk dia, makanya bisa dia mengadu ke KPAI ya, memang itu pas. Oke. Ibu Ika gimana Ibu Ika? Silakan. Ya, itu mah udah bagus. Kita sependapat itu, kita udah bagus itu. Perjuangan seorang ayah untuk anak-anaknya, ya bagus.
Itu udah langkah yang tepat. Menurut aku itu udah langkah yang tepat. Tidak usah tidak usah gerubas-gerubus ya, bahasanya gerubas-gerubus ataupun anarkis. Dia udah bagus, dia langsung ke KPAI. Dia meminta haknya sebagai seorang ayah, seorang bapak untuk anak-anaknya. Oke. Gitu Kak Mira. Oke, terima kasih Kak Ika. Saya perlu perjelas dulu sama teman-teman bahwa KPAI dan Komnas Perempuan itu bukanlah lembaga yang memberikan hak, ya. Bukan lembaga yang memberikan hak. Sekali lagi teman-teman, ini bukan lembaga yang memberikan hak asuh, bukan lembaga yang memberikan tempat yang nyaman untuk anak, bukan. Tetapi ini adalah lembaga yang membantu melindungi, ya, melindungi yang namanya, yang satunya masalah anak, yang satunya masalah perempuan, seperti itu. Nah, yang biasanya datang ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini adalah orang yang merasa haknya, tapi bukan meminta hak ya, yang merasa haknya itu tidak terpenuhi atau ada hak yang dilanggar untuk anaknya, entahlah untuk dari orang lain, seperti itu. Ya. Nah, kalau kita ke Komnas Perempuan, biasanya kita minta juga yang namanya perlindungan. Perlindungan tentang bagaimana hak kita sebagai perempuan tidak diabaikan oleh orang lain, dilanggar oleh orang lain, seperti itu. Nah, terkait dengan hal ini, kalau kita misalnya menelisik kasus ini, perselisihan pasca cerai antara Ruben Onsu dan Sarwenda, maka kita akan melihat ini ya, permasalahan intinya terletak dari akses bertemu anak yang susah. Maka tidak salah juga netizen kalau menganggap ya kunjungan Sarwenda ke Komnas Perempuan itu dipandang agak keliru. Kenapa? Karena kalau berbicara anak, maka dia akan pergi ke anak. Walaupun Sarwenda sudah mengirimkan surat kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, seperti itu, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat hal ini, maka kita akan melihat beberapa poin, seperti itu. Apa yang tersangkut dengan anak, misalnya. Pertama, kalau kita melihat apa yang tersangkut dengan anak, maka kita akan melihat apakah anak ini bisa bertemu ayahnya atau tidak. Apakah sudah tepat kalau KPAI satu centang sudah tepat. Kayak gitu. Apakah lingkungan anak-anak ini diduga oleh Ruben Onsu ini tidak kondusif, tidak sehat? Apakah sudah tepat dia ke KPAI? Oh, sudah tepat. Itu tugas KPAI. Kita centang 2. Apakah kalau ada doktrin-doktrin, ya kan, doktrin-doktrin, kemudian eksploitasi anak, apakah benar harus ke KPAI? Oh iya benar. Makanya centang 3. Nah, 3 poin ini yang dibawa Ruben. Maka kalau kita melihat 3 poin itu dengan kita melihat tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari KPAI, ini sudah benar. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari visi Sarwenda dan kita menghubungkannya dengan tupoksi Komnas Perempuan, maka apa yang menjadi masalah? Dia ingin konsultasi, dia ingin curhat. Apakah ini sudah benar ke Komnas Perempuan? Pertanyaannya seperti itu. Kalau orang curhat, orang mau membeberkan fakta, apakah dia benar ke Komnas Perempuan? Ini setengah centang. Kenapa saya bilang setengah centang? Karena Komnas Perempuan ini perlindungan hak kepada perempuan. Kalau hanya curhat tanpa adanya di situ pelanggaran, maka itu akan menjadi tanda tanya. Seperti itu. Kalau untuk konsultasi silakan, tetapi harus ada poin-poin yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi daripada Komnas Perempuan ini. Terus yang kedua, membeberkan kisah dari mulai pernikahan sampai perceraian. Ini untuk apa? Kalau mau ditisik ya, ini untuk apa? Seperti itu. Ini untuk apa? Apakah ini dipandang apakah terjadi pelanggaran pada waktu mereka menikah, mulai menikah sampai dengan sampai dengan mereka bercerai. Kalau itu terjadi pelanggaran maka benar. Tetapi kalau untuk curhat maka setengah lagi benar. Kayak gitu. Karena dipandang bukan pada tempatnya.
Ya. Kemudian yang ketiga, dia klarifikasi di Komnas Perempuan bahwa dia membantah, ya kan? Dia membantah sulitnya bertemu dengan anak. Kayak gitu. Apakah itu di Komnas Perempuan? Pertanyaan saya, kenapa bukan ke KPAI dia menjelaskannya? Sementara di KPAI dia hanya mengirimkan surat. Seperti itu. Aeng denger. Aeng lu denger. Kayak gitu. Jangan bawa hal-hal yang nggak benar di sini, kayak gitu. Typing Aing itu kopet benar, lo aing. typing itu benar. Silakan typing. Tapi yang menjadi masalahnya adalah kalau typing kita itu menunjukkan nilai kita yang kerdil. Maaf kalau saya bilang seperti itu. Anda tadi mengklaim kita tidak berbasis fakta, tidak melihat semuanya. Anda bisa ya compare ke saya kalau mau naik, ya. Seperti itu. Kalau dibilang tidak sulit ketemu anak, maka anak ini tidak akan tidak bertemu ayahnya selama 6 bulan. Siapa yang bilang? Saya. Ya, Ruben, Betran, netizen Indonesia, semuanya bilang susah. Seperti itu. Jadi jangan tanya, yang bilang gak susah hanya elu. Kayak gitu. Kamera. Ya, 17 pengikut ternyata. ya, seperti itu memang. Kayak gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang ya, setelah kita mengetahui materinya, kunjungan dia, kita akan melihat apakah ini benar atau ini tepat atau ini efektif atau enggak. Kalau kita bilang enggak ada masalah, memang enggak ada masalah. Tetapi kita bisa melihat ya kan apakah ini efektif atau tidak efektif. Seperti itu. Oke. Saya ngomong seperti ini. Saya sapa dulu yang Assalamualaikum salam. Waalaikumsalam. Salam. Bapak doubling, Bapak direndahkan dulu sedikit soundcardnya atau apa yang ada di belakangnya. Siap. Itu doubling banget, Pak. Turunkan echo-nya, nolkan aja Pak. Kalau bicara itu echo-nya diturunkan sendiri atau reverb-nya. Terus yang untuk internal play-nya di off-kan aja Pak. Kayak gitu. Halo Bapak, silakan. Ya Ibu, iya. Aduh masih Pak, masih. Buka aja mic-nya Pak, silakan berkomentar. Nah, silakan Ini Pak. perbandingan kunjungan Ruben Onsu ke KPAI dan Sarwenda ke Komnas Perempuan. Mungkin ini dari beberapa ini mungkin ada yang belum paham ya, termasuk saya. Itu bisa tolong dijelaskan terlebih dahulu Ibu Meira. Dari kamera. Iya Bapak maaf ya Bapak backsound-nya sama ininya apa kayak gimana banget kayak gitu Pak. Siap. Aku mute aja dulu. Susah, Bapak saya minta pendapatnya, silakan Bapak. Kayak gitu. Penjelasannya sudah ada. Katanya doubling. Nah iya, kalau Bapak di sini ya kan bisa Pak dihilangin doublingnya Pak. Oke. Aku turun aja lah. Maaf ya Pak, susah Pak. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi kita melihatnya dari sisi itu. Kemudian ya, kalau kita melihat ya, ini kalau misalnya hal ini akan dibawa sampai ke pengadilan, maka rekomendasi dari KPAI dan rekomendasi dari Komnas Perempuan ini juga mempengaruhi yang namanya pertimbangan hakim untuk memutuskan. Ini saya jelaskan dulu ya, kayak gitu. Ini saya jelaskan dulu ya teman-teman. Kenapa mempengaruhi? Kalau KPAI rekomendasinya bahwa benar terjadi eksploitasi anak, benar lingkungannya tidak sehat, benar anak sulit bertemu dengan ayahnya, maka ini akan menjadi pertimbangan hakim. Karena apapun yang direkomendasikan oleh KPAI itu sudah melalui assessment atau evaluasi atau penilaian
ya, atau penyelidikan terlebih dahulu. Begitu juga dengan Komnas Perempuan. Apabila rekomendasinya menyatakan bahwa benar terjadi pelanggaran hak perempuan dalam kasus ini, benar dia sebagai ibu tidak dianggap sebagai ibu, itu juga akan menjadi pertimbangan hakim. Hanya permasalahannya adalah ketika Ruben ke KPAI itu jelas poinnya, 3 poin itu ya jelas dipertanyakan. Sementara Sarwenda datang ke Komnas Perempuan, ya dia sifatnya hanya konsultasi. Kalau konsultasi, apakah bisa Komnas Perempuan itu mengeluarkan namanya rekomendasi? Maka itu tidak akan bisa. Kalau namanya orang konsultasi, kita nggak bisa. Kalau lu hanya curhat, lu nggak bawa bukti, ya kan? Bagaimana caranya kita akan merekomendasikan? Oh benar. Sama seperti teman-teman, kalau cerita aja ke saya dengar. Cukup mendengarkan. Tetapi kalau Anda datang ke saya mempertanyakan begini loh, ini buktinya. Karena Ruben Onsu ke KPAI itu bawa bukti, bawa video, bawa apa segalanya. Tetapi Sarwenda enggak. Kayak gitu. Maka apakah Komnas Perempuan bisa memberikan rekomendasi? Kalau hanya sekedar konsultasi, jawabannya tidak. Tidak sama sekali. Ya, kecuali kalau ada hal yang dia rasa ada pelanggaran haknya sebagai perempuan di sana dan dia bisa membuktikan kepada Komnas Perempuan, barulah ada rekomendasi. Dari hal itu kita bisa mengatakan atau menyimpulkan apakah tindakan ini tepat atau tidak. Seperti itu. Masalahnya adalah kalau Ruben ke KPAI terkait dengan gugatan hak asuh anaknya. Dan itu dipandang dengan semua poin aduan yang dia bawa adalah tepat. Dan dia meminta rekomendasi. Bahkan ketua KPAI sudah konferensi pers bahwa akan melanjutkan hal ini pada evaluasi dan assessment. Sementara di Komnas Perempuan, ya kan? Nah, Komnas Perempuannya nggak keluar untuk memberikan klarifikasi sama sekali. Karena sifatnya memang hanya konsultasi. Dan itu diperkuat dengan pernyataan Bapak Kris selaku penasehat hukum daripada Sarwenda. Jadi itu. Nah, kalau kita mau lihat tepat atau tidaknya kelakuan ini, apakah ini wasting time, wasting energi, dari situ kita melihatnya. Ya, bukan hanya sekedar ngomong-ngomong, bukan hanya sekedar typing yang nggak benar seperti itu. Yang mau naik silakan, ya kan? Silakan kalau mau naik. Oke, terkait dengan apa yang saya utarakan, ayolah kita ceritanya mengcompare hal ini dari apa yang kita tahu. Saya ke Ibu Ike dulu baru berputar lagi ke depan. Silakan Ibu Ike. Ya, gimana kamera? Apakah menurut Kak Ike apa yang dilakukan Sarwenda ini hanyalah bentuk ketakutannya kalau terjadi gugatan hak asuh anak, pengalihan hak asuh anak? Silakan. Kenapa? Betul, ini udah jelas. Jelasnya di mana? Jelas gini loh. Di saat RO ini sudah mengambil tindakan ke KPAI, sebenarnya gini ya. KPAI itu tidak akan mau turun tangan ikut campur dalam permasalahan perkembangan anak dari rumah tangga seseorang. Tapi di saat salah satu orang tua ingin melindungi hak dan kewajibannya seorang anak, ya, KPAI akan melihat dulu kenapa sampai orang tua ini datang ke KPAI, ada apa? Pasti kan diteliti dulu, bukan langsung oh si RO datang dia langsung oke, saya bakal bantu begini, enggak mungkin, akan dipelajari dulu gitu, akan dipelajari. Nah, di saat si RO ini sudah mengambil tindakan itu, pastinya ya si Mamio ini ketakutan bahwa anaknya itu akan sepenuhnya diambil sepenuhnya oleh RO. Padahal kalau kita mau berpikir jernih, tidak akan mungkin seorang RO ingin menjauhkan anaknya dengan ibu kandungnya. Gitu. Jadi berpikirnya yang wajar-wajar aja. Di saat RO itu sudah mengambil tindakan itu, kita harus paham,
oh ini ayahnya meminta kasih sayang anaknya. Jadi nggak apa-apa, aku juga harus ngalah gitu loh. Nah, di saat dia meminta perlindungan itu, netizen yang maaf ya, netizen mungkin yang hanya lulusan TK atau SD itu akan paham apa yang dia maksud. Maksud Oke. dan tujuannya dia itu apa? Nggak ada, Dia nggak ada. datang, Lulusan TK dengan SD nggak ada di sini. Oke, iya lanjut. misalnya kan kayak gitu sebagai netizen kan apa sih Jangan, kan jangan, misalnya jangan gitu. Oke, oke, anarkis, oke, jangan oke. anarkis. Iya. Oke, oke, oke. Oke. Sorry. Jadi, Ah. jadi netizen itu akan bertanya-tanya gitu. Seperti aku ini bertanya-tanya ngapain gitu. Kenapa? Pasti ada sebab dan akibatnya. Sebabnya kamu sudah menjauhkan anak sama ayah kandungnya. Nah, nanti akibatnya di saat dia sudah mengambil tindakan ini, dirimu juga akan merasa dijauhi gitu loh. Kamu akan dijauhi sama anak-anakmu dari siapa? Dari ulahmu sendiri gitu. Oke. Kita ke Ibu Nelila. Silakan Ibu Nelila sayang. Kalau aku bilang seharusnya ya, keluar uang harus dapat yang terbaik kan gitu ya. SW ini pergi Komnas HAM ini menurut aku dia sama Komnas dengan Perempuan. Komnas Perempuan, Bu. ya, Komnas Perempuan. Iya. Dia seperti kalau saya melihat dia jadi seperti melawan jadinya. Mm-mm. Kayak melawan gitu. Seperti dari awal saya bilang, intinya cuma satu, perjumpakan dia dengan ayahnya. Udah. Permasalahan ini kalau dicari kemana-mana, intinya cuma satu. Yang ada nanti melebar, terakhir yang seharusnya ditutup akan naik ke permukaan dan mempermalukan. Karena saya sendiri mempelajari RO ini dari dia mulai berkarir. Ini manusia yang selama dia masih bisa tahan, selama dia masih merasa itu tidak penting untuk diklarifikasi atau diperjuangkan, dia akan diam. Berarti dia sudah punya persiapan. Kalau dia sudah naikkan ke atas, dia udah siap nih. Apapun yang terjadi, dia udah siap. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, ya Ibu SW, cooling down aja dulu. Karena apa yang diadukan kita introspeksi, kenapa itu terjadi? Oh ini, oh ya, udah gitu. Dan seperti yang dibilangkan anaknya, Onyo, dia itu termasuk orang baik. Lingkungannya, ada di satu aduan lingkungannya yang kurang baik. Coba kenapa? Ada apa? Oke. Pelajari, dilihat gitu. Kita buka mata kita. Biar apa? Biar itu tetap, itu kalau menurut aku, kalau aku lihat, kalau memang dia mau merendahkan diri, menjumpakan, itu nggak akan pindah hak asuh. Tapi kalau dia tetap bersikeras mencari suatu perlawanan untuk melawan, kurasa jadi bisa berpindah asuh nantinya gitu. Oke. Terima kasih Bu Nelila. Sekarang Ibu Syakila. Maaf Bun, pertanyaannya tadi apa? Aku tinggal tadi. Oh, ditinggal tadi. Mm-mm. Hah? Bilang nanti Ira bayar ke ibunya langsung. Iya. Rabi, dia cuti di luar, Rabi. Oke. Jadi seperti begini, apakah tepat kayak gitu? Sarwenda datang ke Komnas Perempuan. Ibu Syakila. Ya, oke. Itu tidak tepat lah bumerang buat dia. Kenapa? Ngapain? Sekarang saya balikin lagi, ngapain? Nah, menurut Ibu ngapain? Iya. Tadi kan sudah dijawab sama Bunda Ike, Bunda Naila. Buat apa? Apakah menurut Ibu kalau dia datang ke Komnas Perempuan walaupun itu haknya tapi tidak tepat? Begitu menurut Ibu? Sekarang kalau kita nanya hak. Oke, Ya. balik lagi. Hak dia, hak yang seperti apa? Kita netizen, sorry ya Bun, kita netizen akan bertanya, hak apa? Oke. Komnas Perempuan itu untuk apa? Kita balik lagi. Betul. Posisi SW ini udah menjanda.
dia masih istri Ruben Betul. yang hak-haknya itu tidak terpenuhi. Lah ini kan sudah tidak ada. Dia membuka lama, semuanya dibuka lama, akan menjadi bumerang buat dia. Mental anak gimana? Oke. Kan tadi saya sudah bilang, alhamdulillah SW sudah menurunkan egonya. Tapi di balik senyumnya itu, yang kita tidak tahu dia berbuat seperti itu, ya kan? Ini yang harus buat Komnas Perempuan, buat KPAI ya, harus diselidiki, harus istilahnya dia yang harus konseling. Kenapa diri dia seperti itu? Apakah menurut Ibu Komnas Perempuan itu adalah tempat konseling? Untuk Memang hal itu? konselingnya itu dia harus bukan di Komnas Perempuan, karena kalau Komnas Perempuan yang setahu saya, kalau salah mohon maaf ya, itu hak kita sebagai istri, hak kita sebagai perlindungan ya, dia kan perlindungan kalau Komnas Perempuan kan, itu merangkum ke gini loh Bu, kita sebagai istri teraniaya, hak kita tidak terpenuhi gitu kan. Benar nggak? Kalau saya salah minta maaf nih. Benar. Tapi kan ini kan tidak, Bu. Iya. Makanya benar kata Bunda Ike, Bunda Nela, buat apa? Oke. Buat apa? Saya rangkum semuanya ya. Kalau kita melihat dari ketepatan, kita melihatnya dari beberapa sudut pandang. Sudut pandang pertama, ya, yang kita bahas tadi adalah ketepatan pada pokok permasalahan. Atau bahasa kerennya adalah fokus dan jurisdiction. Komponen ini akan menilai sejauh mana lembaga yang dipilih sesuai dengan substansi masalah yang diadukan. Kalau Ruben Onsu, dalam analisis saya dan teman-teman, itu ke KPAI sudah sangat tepat. Kenapa? Karena pokok permasalahan Ruben adalah hak asuh, pembatasan akses bertemu anak, dan dugaan adanya eksploitasi anak. Dalam tiga poin aduan. KPAI adalah lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, perlindungan, dan mediasi yang berfokus penuh pada pemenuhan hak anak. Langkah Ruben menembak lembaga KPAI ini dan langsung ke akal masalah perlindungan anak, maka itu dianggap benar. Sementara Sarwenda ke Komnas Perempuan, ini kita bisa lihat dari analisisnya, ini hanya sifatnya defensif atau protektif, hanya untuk melindungi dan memproteksi dirinya. Kenapa? Tuduhan Ruben secara tidak langsung menyerang reputasi Sarwenda sebagai ibu dan perempuan. Nah, apakah hal ini bisa dibuktikan dengan mendatangi Komnas Perempuan untuk memaparkan kronologi utuh rumah tangga? Sarwenda menggunakan perspektifnya yang berbasis gender untuk melindungi dirinya dari tekanan psikis dan pembunuhan karakter. Namun, karena konflik utamanya adalah perebutan hak asuh anak, maka Komnas Perempuan tidak memiliki wewenang langsung untuk mengeksekusi yang namanya urusan anak, melainkan fokus pada perlindungan Sarwenda sebagai perempuan dari tekanan konflik tersebut. Dari dua hal itu, maka kita bisa melihat ketepatannya karena kita pada basis fokus dan jurisdiction. Kalau teman-teman mengerti, maka akan teman-teman cari tahu, oh iya, kalau masalah anak kan harusnya memang ke KPAI. Kalau untuk anak, kenapa harus ke Komnas Perempuan? Singkatnya seperti itu. Nah, pertanyaan kedua untuk ibu-ibu di sini nih, yang kita diskusikan adalah apakah kalau kita lihat dari efektivitasannya, apakah Onsu ke KPAI dan Sarwenda ini ke Komnas Perempuan, apakah ini efektif atau tidak? Saya ke Ibu Nelila dulu. Silakan Ibu Nelila. Efektif ya. Kalau efektif itu kita melihat daripada tujuan akhirnya. Silakan Ibu. Kalau Onsu saya lihat efektif. Nah, kenapa Ibu? Karena memang apa yang dia perjuangkan itu kan itu yang permasalahannya sebenarnya kan gitu, tidak dikasih jumpa, dan kita bisa melihat juga kan gitu ya, kalau eksploitasi anak, memang anak itu sebenarnya kan tidak bisa kerja gitu. TikTok aja kalau ada anak-anak kita langsung pelanggaran kan gitu ya, kita umum-umum aja. Yang
anggaplah kita nggak tahu hukum, nggak tahu apa-apa gitu ya, yang pada umumnya aja. Oke. Yaitu kalau masalah lingkungan mungkin dia melihat ya yang sudah beredar, kita tengok juga ya. Saya yang lihat itu anak-anak pun udah mulai selebarannya itu dia merasa udah tidak baik lagi gitu, udah tidak sehat lagi. Itu tepat menurut saya. Kalau Efektif CSW ya, itu efektif. Ya. Memang itulah sebenarnya, itulah inti permasalahan itu gitu. Tapi inti yang nomor satu itu juga kan ikutkan keterlibatan ayah untuk mendidik anak, udah nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Gitu. Kalau CSW ke perempuan, Ya. kalau aku bilang itu kurang tepat. Yang adanya dia malu. Karena apa? Kita nggak usah dulu ke permasalahan CSW. Antara kita dan bicara A dan B. A mau mengadukan ke si B. Si B, dia tidak akan sembarangan berbicara atau memberikan solusi kalau dia tidak tahu permasalahan si A. Permasalahan itu pun dia tidak akan secara umum yang dia tahu misalnya dari siapa-siapa. Misalnya dari si C, D, E, F, nggak akan. Dia nggak akan ambil suatu kesimpulan. Dia pasti akan korek si A ini permasalahannya intinya apa. Yang tidak seharusnya terungkap ke atas, ini akan terungkap. Jadi Kan Ibu gitu? mengatakan bahwa ini tidak efektif, hanya Tidak. membuang-buang cerita kayak gitu. Iya, dia harusnya datang aja ke KPAI karena dia memang diadukan ya sebenarnya seperti ini. Kan cukup satu lembaga aja menaungi mereka untuk jadi jembatan mereka untuk berbaik, itu aja. Jadi Karena menurut terlalu Ibu- dia banyak melibatkan orang yang ada, ini makin panjang, yang tidak harus nanti naik, ya akan naik, udah deh. Oke. Jadi kan Jadi kasihan menurut- anaknya. Ini aja Ya. kasihan anaknya. Enggak, Permasalahan itu kita nggak bicara anaknya dulu, Bu. Kita bicara masalah Oke, kunjungannya. Iya. Iya, itu kurang efektif menurut aku. Kalau bisa Oke. dia datang aja ke KPAI, Oke. selesaikan bagus, ya kayak mana bagusnya mereka, udah itu nggak akan, kita pun menilai, oh iya ya wajar lah dia datang, dia baguskan dia begini gitu. Oke, jadi menurut Ibu langkah sebenarnya adalah Sarwenda itu ke KPI aja, nggak usah ke perempuan, Bu ya. Iya, dia ke situ Iya. aja untuk menyelesaikan. Karena inti permasalahannya itu kan cuman anak, kan Oke, gitu. oke, Bu. Oke. Makasih Karena Bu kalaupun Denila. dia misalnya dari hubungan